Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Siti Rabia Adawiyah dari kelas 10 TKJ 1. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mengsimulasikan dan juga akan mengimplementasikan pengenalan IP address dan subnetting. A few moments later. Nah, di sini IP address. Teman-teman ada yang tahu tidak apa itu IP address itu? Jadi, IP address itu singkatan dari Internet Protocol Address. Jadi, IP address itu singkatan dari Internet Protocol Address adalah deretan angka yang berfungsi sebagai identitas dan alamat digital bagi setiap perangkat. Saat terhubung ke internet atau jaringan lokal. Fungsi IP address ini tuh mirip seperti alamat rumah yang memastikan datanya terkirim tepat ke tujuannya. Jadi intinya tuh IP address itu mirip dengan alamat rumah yang dimana misalkan mengirim paket, mengirim apa, jadi alamatnya tuh harus memastikan datanya tuh terkirim ke tujuannya, yaitu ke rumahnya. Nah, IP address juga terdiri dari IPv4 dan IPv6. IPv4 ini contoh angka misalnya 192.1, 68.1.1. Kalau IPv6 itu heksadesimal. Heksadesimal itu apa? Jadi kayak 0011 kayak gitu. Nah, ternyata IP address juga mempunyai dua metode. Yang pertama ada classful addressing dan yang kedua ada classless addressing. Next. Nah, di sini ada subnetting. Teman-teman pernah mendengar kata subnetting? Jadi, subnetting ini adalah teknik dalam jaringan komputer yang digunakan untuk membagi sebuah jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil yang disebut subnet. Jadi, subnetting itu sebuah jaringan besar tapi dibagi-bagi menjadi sebuah jaringan kecil yang disebut subnet. Teknik subnetting membantu dalam pengelolaan alamat IP secara efisien, meningkatkan keamanan, dan juga mengurangi lalu lintas jaringan. Next. Nah, tadi yang disebutkan pertama, IP address ini mempunyai dua metode. Yang pertama ada classful address dan ada classless address. Nah, classful address di sini tuh apa? Jadi, classful address ini adalah metode awal pengalokasian alamat IP di mana alamat IP dibagi ke dalam beberapa kelas berdasarkan prefix default. Jadi, setiap kelas memiliki ukuran jaringan yang tetap dan tidak dapat dirubah. Jadi, kalau classful address ini berdasarkan prefix default yang dimana prefix default ini setiap kelas, jadi setiap kelasnya tuh memiliki ukuran jaringan yang tetap dan tidak dapat diubah. Jadi kalau misalnya jaringan A, ya jaringannya A tidak dapat diubah. Sedangkan kalau classless address ini adalah metode pengalokasian alamat IP yang lebih fleksibel. Lebih fleksibel kenapa? Ya karena kalau misalnya nih kita bandingkan dengan classful, di mana metode classless ini menggunakan
Variable Length Subnet Mask atau VLSM. Itu singkatan dari Variable Length Subnet Mask, itu VLSM. Untuk membagi jaringan menjadi subnet dengan ukuran yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau classless address ini tidak terpatok oleh kelas, namun classless address ini sesuai dengan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan IP address itu sendiri. Jadi tidak terpatok dengan kelas. Sedangkan kalau class pool address ini terpatok pada kelas yang tidak dapat diubah, jaringannya tetap sama itu aja. Gitu. Next. Nah, di sini ada karakteristik. Karakteristik di sini karakteristik class pool address. Ternyata di kelas pool address itu tidak hanya satu kelas, melainkan ada beberapa kelas. Yang pertama ada kelas A. Kelas A ini untuk jaringan besar dan banyak host. Sedangkan untuk kelas B ini untuk jaringan menengah dan kelas C untuk jaringan kecil. Jadi kelas A untuk jaringan besar, kelas B untuk jaringan menengah, dan kelas C untuk jaringan kecil. Nah, teman-teman, seperti kita lihat aja ya, kalau misalnya di pembelajaran nih, kita banyak yang dipakai itu kelas C. Kelas A, kelas B juga suka dipakai, tetapi lebih banyaknya tuh memakai kelas C. Oke, next. Di sini lanjut ada karakteristik classless address. Nah, di sini karakteristik classless address ini subnet mask variable. Subnet masknya tuh tidak tergantung pada kelas. Kan kalau karakteristik kelas full address itu kan memakai kelas, jadi ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, kalau classless address ini tidak tergantung sama sekali pada kelas tertentu, melainkan ditentukan berdasarkan kebutuhan. Jadi misalkan butuh jaring apa, butuh kebutuhan jaringan gitu, dan tidak tergantung pada kelas. Contohnya nih, IP contoh nih, 192.168.1.0/27 dan memiliki subnet mask 255.255.255.224. Next. Nah, di sini ada pengertian atau penjelasan yang dimaksud CIDR dan VLSM. Okay? CIDR itu tadi itu singkatan dari Classless Inter-Domain Routing. Jadi CIDR itu singkatan dari Classless Inter-Domain Routing. CIDR ini adalah metode untuk mengelompokkan dan mengklasifikasikan alamat-alamat IP tanpa mengikuti sistem kelas tradisional. Jadi CIDR ini tidak sama sekali mengsangkut pautkan dengan kelas seperti kelas A, B, dan C. Tapi ini tuh sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kalau VLSM atau singkatan dari Variable Length Subnet Mask adalah teknik subnetting jaringan yang memungkinkan penggunaan subnet mask berbeda-beda untuk setiap subnet dan juga menyesuaikan ukuran jaringan dengan kebutuhan jumlah host yang sebenarnya. Oke, next. Nah, di sini ada konsep VLSM. Di sini ada konsep VLSM. Sebelum kita lebih jauh menjelaskan yang lebih jauh, teman-teman juga harus mengetahui dulu kalau misalnya IP address itu terdiri dari berapa bit, dari berapa octet. Oke. Jadi di sini aku akan menjelaskan kalau IP address itu terdiri dari berapa octet dan juga terdiri dari berapa bit. Cara menentukan bit dan octetnya itu kita bisa lihat dari IP-nya. Jadi contoh misalkan nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini tuh yang dinamakan satu oktet. Satu oktet. 2 oktet, 3 oktet, 4 oktet.
Nah, sedangkan kalau bit itu gimana cara menghitung bit? Cara menghitung bit itu ini, silahkan dari ini. Kan ini tuh satu oktet itu ada berapa bit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi satu oktet itu ada 8. Nah, ini dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi satu oktetnya itu ada 8 bit. Yang dimana kalau dijumlahkan 4 bit itu ada 32 bit. 4 oktet itu ada 32 bit. 32 bit. Nah, jadi IP address ini adalah suatu penyelamatan yang terdiri dari 4 oktet. Jadi sekarang kalian tidak akan bingung lagi oktet itu apa, bit itu apa, 32 itu dari mana, 8 itu dari mana, X itu apa, oke? Kalian sudah menjelaskan. Lalu apa sih konsep CIDR di setiap IP address? Jadi di setiap IP address itu ada yang namanya konsep CIDR atau prefix slice. Jadi kan tadi aku bilang misalnya di IP address ini ada 4 bit, tapi kenapa kok ini ada 5 bit? Jadi kalau yang slice ini bukan termasuk ke dalam oktet ataupun bit, namun ini masuk ke prefix atau slice. Biasanya sih disebut slice. Jadi slice ini bisa juga disebut prefix, yang dimana prefix ini adalah total IP. Jadi ini 1 oktet, 2 oktet, 3 oktet, 4 oktet. Nah, ini yang terakhir itu adalah slice atau prefix atau total IP. Gimana, paham? Baik, setelah itu selanjutnya Selanjutnya teman-teman, di sini ada bagaimana cara menghitung CIDR. Yang tadi aku jelasin, CIDR itu selalu ada di IP address yang menjadi slice atau prefix, atau itu tuh isi dari isi slice itu adalah isi total, bukan isi total, total dari IP itu berapa. Oke, di sini aku contoh IP 192.168.0.10 slice 25. Nah, bagaimana ini cara mengisinya? Oke, nah, di sini ada bilangan-bilangan. 128, 64, 32, 16, 8, 4, 21. Jadi ini tuh bilangan yang dimana itu untuk menjawab total IP. Nah, jadi 128 itu kita tulisnya itu 25. 25 apa? Jadi nanti akan terlihat 25. Jadi tulisannya, maaf ya guys kalau misalnya tulisannya agak abstrak, yang benar-benar susah kalau di sini. Nah, ini 25. Kita coba 25. Kan tadi aku udah bilang kalau misalnya IP itu terdiri dari 32 bit. Jadi ini 25, 26, 27, 28, 29, 30, 21, ini ada 32, 25, ada 6, 27, ada 8, 9, 30, 31, 32. Takutnya kalian pusing ini angkanya, soalnya udah hari ya. Saja. Dan selanjutnya kita akan melihat
Tadi kan ini tuh 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32 kenapa bisa berjumlah 32? Ya karena kan dari bit yang tadi tuh ada 32 bit. Jadi ini juga ada 32. Oke. Nah di sini slice-nya itu berapa? 25. Berarti 25 hanya ini 25. Berarti ini. Jadi tidak ditambahkan dengan yang lain karena di sini hanya slice 25. Jadi totalnya jadi satu inflasi itu Nah, selanjutnya aku bakal kasih contoh ke kalian dari prefix atau slice 26, 27. Kita buat 3 contoh aja ya supaya kalian paham. Nah, bagaimana kalau misalnya slice-nya 26, apakah hasilnya 128? Tidak. Karena ini tuh bilangannya beda, ini 25 dan 26. Kalau 25 kan 25, 26, berarti kalau 26 angka terakhir itu ada di 64 karena 25, 26. Nah, jadi kita tambahkan 128 ditambah 64 itu berapa? 28 ditambah 64. 8 ditambah 4 itu 12. 6 ditambah 2 itu 8, ditambah 1, 9, 1. Jadi hasilnya 192. Jadi hasilnya 255. Kalau 255 nya itu sama ya, karena ini tuh 1 255 titik 255 titik 192. Nah, selanjutnya yang slice 27, bagaimana? Kan tadi 25, 26, 27, berarti berhentinya di angka 32. Kita tambahkan 128 ditambah 64 itu sama dengan 192 ditambah 32. Sama dengan 2 ditambah 2 itu 4, 9 ditambah 3, 12, 1 ditambah 1 itu 2. Berarti hasilnya 224. 255 titik 255 titik 255 titik 224. Nah, bagaimana? Kalian sudah bisa? Kalian mengerti apa yang aku jelasin, cara menghitung CIDR-nya? Jadi intinya tuh itu hanya ditambah-tambah. Bilangan ini ditambah ini, bilangan ini ditambah ini, kalau sesuai dengan prefix atau slice yang ditentukan. Oke, next. Yang di sini. Nah, selanjutnya kita akan menghitungkan VLSM, yang dimana VLSM ini adalah sebuah pemecahan IP yang semakin rinci dibandingkan CIDR. Nah, VLSM ini mencari apa aja sih? Seperti kita ketahui ya, kalau prefix atau total IP ini mencari menggunakan metode teknik CIDR. Yang tadi sebelum kita menjelaskan ini, sebelumnya itu adalah teknik CIDR untuk menotalkan total IP. Oke? Nah, lalu apa saja sih yang kita cari? Yang kita cari ada 3. Yang pertama ada network, ada host, dan juga ada broadcast. Nah, kita jelaskan dulu, oke? Jadi network atau block subnet ini adalah alamat pertama subnet yang berfungsi menandai jaringan. Oke, jadi network atau block subnet ini adalah alamat pertama subnet yang berfungsi menandai jaringan. Nah, kalau host
di sini yaitu alamat IP yang dipakai perangkat seperti PC, server, dan lain-lain di dalam jaringan. Nah, yang terakhir itu ada broadcast. Broadcast di sini adalah sebagai alamat terakhir dalam subnet yang digunakan untuk mengirimkan pesan ke semua host dalam jaringan. Jadi broadcast ini adalah untuk mengirim pesan ke semua host dalam jaringan. Jadi mengirim atau menyiapkan pesan ke semua host dalam satu jaringan. Nah, di sini kita mencari subnet, kita mencari total IP, host, dan broadcast. Okay, next. Okay. Di sini aku bakal ngasih tahu bagaimana cara mencari total IP, cara cari host, dan terakhir cara mencari broadcast. Bagaimana sih cara mencari total IP? Nah, kalau cara mencari total IP tadi aku sudah ngejelasin ya, yaitu dengan cara ditambah. Jadi bilangan karena di sini slash 27 kan tadi 25, 26, 27. Nah, yang lain kita karena ini tuh bilangan yang kita tidak pakai, bukan yang kita tidak pakai, karena slash 27 itu berhentinya di angka 32. Jadi yang kalau misalnya yang tidak berhentinya itu, kalau misalnya berhentinya udah di sana, berarti terakhir angka satunya di sana. Kalau misalnya sampai angka 1, maka semua satu. Oke. Nah, di sini bagaimana cara mencari total IP? Tadi sudah kita lihat 25, 26, 27, berarti berhentinya di angka 32. Nah, kita totalkan 1, 2, 8 ditambah apa? 64 ditambah 32 dan juga udah kita totalkan 8 ditambah 4 itu 12, 12 ditambah 2 itu 14. 1 ditambah 2 itu 3, 3 ditambah 6 itu 3 ditambah 6 itu 9, 9 ditambah 3 itu 12. 1 tambah 1, 2. Jadi hasil total IP dari size 27 adalah 224. Kita tulis di sini kan? Kita tulis di sini. Total IP-nya itu 224. 224 ya. Sama dengan X di sini tuh apa teman-teman? Yang tahu? Oke. Jadi X di sini itu adalah hasil dari hasil network dikurangi total IP. Jadi X ini adalah total dari pengurangan subnet dikurang total IP. Jadi kita kurangi 256 dikurangi total IP. 256 dikurangi total IP-nya itu berapa? 22 kurangi 6 dikurangi 4 itu 2, 5 dikurangi 2 itu 3, berarti hasilnya itu 32. Jadi X di sini itu bernilai 32. Nah, kita cari sekarang 2N sama dengan N. Oh iya, di sini tuh bukan 2N tetapi 2 pangkat N. 2N di sini tuh apa? Angkanya berapa? Jadi N di sini itu sama dengan 1. 1 di mana? Jadi 1 itu dari subnet mas. Jadi angka satunya ada berapa di sini? Yaitu 1, 2, 3.
Jadi N pangkat 2 pangkat 3, karena ini N-nya, satunya ada N pangkat 3. Sama dengan berapa? N pangkat 3 itu ada 8. Selanjutnya, kita mencari host. Host 2, kita lihat 2. Nah, ini juga bukan 2H, tetapi 2 pangkat H. Di mana itu H? H itu adalah 0. 0 dari mana? 0 dari ini. Ini itu H. Ini N. Nah, di sini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2 pangkat 5. 2 pangkat 5. 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 dikurangi 2. 2 pangkat 5 itu hasilnya 32. 32 dikurangi 2 yaitu 30. 32 dikurangi 2 itu hasilnya 30. Lanjut kita mencari broadcast. Broadcast di sini H. H di sini kan sudah diketahui yaitu 30. 30 ditambah 1 yaitu 31. Nah, di sini total IP-nya sudah kita ketahui yaitu 224. Nah, X di sini juga sudah diketahui yaitu 32. 2N di sini sudah kita ketahui yaitu 8. Nah, hostnya juga sudah kita ketahui yaitu 30. Dan juga broadcast-nya juga 30. Oke. Semoga kalian paham. Next. Masuk ke tabel IP address. Nah, ini adalah tabel IP address yang terdiri dari network, terus host, dari network, dari host, dan juga dari broadcast. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui jumlah network, yaitu bagaimana kita bisa mengetahui ini 32, ini 64, ini 56, ini 128, ini 160. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Yaitu dengan kelipatan 32. Dengan kelipatan 32 hasilnya ini 32 ditambah 32 64 ditambah 64 yaitu 9. Di sini bagaimana cara mengetahui broadcast-nya itu bagaimana cara mengetahuinya? Kan kalau yang ini memakai kelipatan 32. Kalau ini sesudah angka bilangan network. Jadi sesudah 30 sebelum bilangan network, sebelum angka bilangan network. Jadi misalkan kalau ini 32 berarti ini 31. Jadi kayak dikurang 1 gitu. Ini 32 berarti 31, 64 berarti 63, 96 berarti 95, 128 berarti 127. Gitu. Oh, cara mengetahui hostnya bagaimana? Nah, kalau 1, karena kalau misalnya 0, angka bilangan yang lebih dari network, yaitu ditambah 1, yaitu 0 berarti 1. Kalau 31 berarti ini yang dikurangnya, ini yang dikurang, ini yang ditambah. Jadi ini 1, ini 31, ini 30, ini 33, ini 62, seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman. Kita masuk ke soal pertama. Di mana soal pertama ini kita harus menentukan total IP, host, broadcast, dan juga di sini tuh ada tambahan, yaitu ada di network keberapa IP. Ini di atas, ini di bawah sih, di bawah ini, oke. Jadi mari kita selesaikan.
cari IP-nya 192.16.12.110/25. Network block subnetnya 256 256 dikurangi total IP di sini slice berapa? 25. Berarti kalau 25 di sini 0 berarti 1256 dikurangi 128 sama dengan berapa? 256 dikurangi 128 itu 128. Oke. Nah, selanjutnya yang 2N. 2N di sini, N di sini pangkat 1. Satunya ada berapa? Ada 1. Jadi 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita mencari host 2. Di sini ada 0, 0-nya ada berapa? Ada 7. 7 dikurangi 2. 2 pangkat 7 itu hasilnya 128. 128 dikurangi 2 itu 126. 126. Oke, kita next mencari broadcast. Jadi hanya kan sudah kita ketahui yaitu 126. Betul, 126. 126 ditambah 1 yaitu 127. Jadi sudah diketahui ya total IP-nya berapa. Total IP-nya itu 128. X-nya itu 128 juga, 2N-nya itu 2 pangkat 1 sama dengan 2, dan juga host-nya itu 126, dan broadcast-nya 127. Nah, selanjutnya di sini pertanyaannya ada di network keberapa IP di atas ini. Jadi ada network keberapa, kita lihat aja ke tabel tadi. Oke, ini size berapa? Size 2. Kita lihat aja. Nah, karena ini network keberapa dari 0, kan ini dari 0, berarti 130, berarti ini network pertama. Jadi ini merupakan network pertama. Jadi begitu teman-teman. Next. Next, di sini kita akan mengimplementasikan IP address di aplikasi Cisco Packetest. Nah, teman-teman, kalau ingat ya, kalau mau memasuki aplikasi Cisco kita harus melakukan koneksi. Masuk ke Cisco Packetest. Aplikasi Cisco Packet Tracer, kita akan mencoba membuat jaringan sederhana tanpa switch, tanpa router, hanya PC saja. Nah, di sini lanjut kita masukkan IP-nya. Kita masukkan IP. IP yang sama 192.16.12 tapi host. Di sini kita ganti menjadi 2,6 kedua. Dan di sini juga sama subnetnya kita ganti menjadi 2. Begitu, lanjut kita sambungkan. Nah, udah hijau kan? Hijau di sini belum tentu ini sudah benar-benar terhubung ya teman-teman. Kita harus cek ping atau menggunakan format code. Meanwhile, 192.16.12.104. Nah, di sini TTL yang dimana ini tuh artinya berhasil menyambungkan
dengan blok subnet yang sama. Nah, sudah ini aku bakal bikin jaringan, beberapa jaringan, dua jaringan. Ini habis ini. Ini aku bakal nyiapin routernya satu, next switchnya 2. Dan juga PC-nya 6. Sambungkan dulu. Nah, kita masukkan IP-nya. Nanti kita yang sebelah kanannya. Sudah masuknya semua IP-nya. Lanjut. Sudah mengisi IP address-nya, lanjut kita sambungkan switch pertama ke switch yang kedua supaya PC-PC di sini bisa saling komunikasi dan bisa saling bertukar data. Bagaimana caranya? Dengan cara mengkonfigurasikan melalui alat router dengan CLI. Tapi sebelum masuk ke CLI, kita harus mengkonfigurasikan yang ini, yang gigabit internetnya harus on supaya kabelnya hijau. Nah, sudah ini kan pas hijau ya kabelnya, lanjut kita enter lagi. Kita masukkan interface G0, enter. Kita masukkan aja IP address 192.168.12.30. Kita masukkan subnet masuk 255.255.255.2. Enter. Lanjut kita juga masukkan interface G0 ke 1
enter, kita masukkan IP address-nya lagi. IP address 192.168.19.12.64 dan password subnetnya 255.255.2. Sudah seperti ini. Lanjut kita mengisi default get teman-teman, ini semuanya udah aku isiin di default gateway-nya. Sudah aku isi. Ini semuanya udah aku masukin di default gateway-nya. Lanjut kita cek pakai command prompt. Sudah ada aku ya. Ini 192.16.12.33. Jadi ini sudah record from yang artinya sudah berhasil. Oke. Sekian pemaparan materi modul 3 dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.